Halo Bapak Ibu, salam sehat dan semangat sehat. Selamat malam Bapak Ibu dan seluruh umat Tarsisius yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalam. Kali ini kita berkumpul dan bertemu lagi secara online. Pertemuan masa Prapaskah dengan gerakan aksi puasa pembangunan dengan tema tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan. Nah, sekarang ini kita mulai pada pertemuan APP yang pertama dengan tema koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu, membangun semangat pertobatan. Masa Prapaskah sebagai masa retret agung. Kita hendak membina pertobatan sejati dengan lebih tekun dan sungguh sebagai murid-murid Kristus. Mari kita buka dengan doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas limpah berkat kerahiman-Mu yang akan kami renungkan dan rayakan selama masa Prapaskah. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar selama menjalani retret agung ini kami sungguh menyadari kerapuhan dan dosa-dosa kami dan membangun niat yang tulus untuk bertobat dan mengusahakan kebajikan serta keutamaan hidup sebagai para pendosa yang telah Engkau tebus. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Kali ini bacaan diambil dari kitab suci, dari kitab Yoel bab 2 ayat 12 sampai dengan 17. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Diharapkan Bapak Ibu dan semuanya sudah membaca terlebih dahulu, J. Baiklah Bapak Ibu, saya menyampaikan gagasan permenungan secara singkat dari bacaan tersebut. Pada hari Rabu Abu kemarin adalah awal masa Prapaskah, masa retret, masa puasa dan pantang, masa pertobatan. Marilah dalam masa puasa ini kita mampu mengakui kemiskinan diri kita di hadapan Allah. Sebab Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, bahwa kita tergantung sepenuhnya dari Allah. Hidup kita, kesehatan kita, kesejahteraan hidup kita. Kita adalah makhluk berdosa yang mohon ampun dan membutuhkan pendamaian yang harus kita siapkan dengan doa, dengan puasa dan mati raga. Selama masa Prapaskah ini khususnya. Tuhan sungguh Maha baik dan pasti akan mengampuni. Artinya bahwa kita akan diampuni apabila kita juga mengampuni sesama. Dalam kehidupan kita sehari-hari akan diberi damai apabila kita saling memberi damai. Dimulai dalam keluarga, kawan, sahabat, dan orang yang kita jumpai setiap hari. Kita akan menerima pengampunan apabila kita mau mengampuni musuh kita, orang yang membenci kita, orang yang menjadi batu sandungan bagi kita. Doa dan permohonan kita akan dikabulkan apabila kita juga ikut ingat dan prihatin terhadap permohonan saudara-saudara kita yang menderita, yang sengsara, yang minta bantuan, ditindas, minta pembebasan, atau juga keringanan beban. Kita harus selalu ingat bahwa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan.
untuk juga dibagikan kepada sesama sesuai kebutuhan. Selama masa puasa dan pantang, kita bukan hanya memberi derma dengan membagi harta, uang, kekayaan, namun juga waktu, keramah tamahan, bakat, kemampuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Di samping itu, kita juga bisa membagi harta rohani, saling mendoakan, mengasihi, mengampuni, bersikap sabar, dan rela berkorban. Dari bacaan kitab suci tadi, Nabi Yoel menyerukan pertobatan kepada umat dan mengajak umat agar kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Puasa adalah salah satu cara untuk membuktikan kesungguhan pertobatan. Pertobatan selalu menuju kepada perubahan ke arah yang lebih baik dan benar. Pertobatan digambarkan dengan bahasa simbolis, hati yang terkoyak. Maksudnya ialah umat yang sungguh menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, juga siap untuk berubah dari karakter hidup manusia lama dalam kedagingan, berubah menjadi karakter hidup manusia baru adalah manusia yang dipimpin oleh Roh. Baik Bapak Ibu, nanti ditunggu berbagi kisah J. Dari saya ada 3 inti sebagai juga bahan permenungan dan jangan ditunda-tunda. Maukah saya dan kita, serta mampukah saya dan kita? 1. Berdamai dengan Tuhan, sesama, dan alam lingkungan. 2. Bertobat, membaharui diri, meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru, meninggalkan jalan yang salah kembali ke jalan yang benar. Dan yang ketiga, melakukan kewajiban agama secara benar dan tepat sesuai kehendak Tuhan, bukan hanya sekedar untuk pamer pada sesama. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, pada masa Prapaskah ini berilah kami rahmat kesabaran dan kerendahan hati, agar sikap dan perkataan yang keluar dari mulut kami dapat membawa dampak yang baik bagi orang lain. Bantulah kami untuk menyesali segala kerapuhan dan dosa-dosa kami, dan dalam syukur atas rahmat kerahiman-Mu, kami bangkit untuk membina keutamaan hidup sebagai para pendosa yang telah Engkau tebus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui, berkah dalam. Salam sehat, semangat sehat.